Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan sedikit tentang puasa wajib dan sunnah. Nah, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Sofiatul Hidayah NIM 261933, Elok Maulida 261936, Fatmawati NIM 261935, Wulan dari Lestari NIM 261936, Nika Handayani NIM 261938, Milatul Ulum NIM 261942, Silvi Rahmawati NIM 261953, dan yang terakhir Wahyu Setiawan NIM 261976. Nah, materi ini yang pertama ada pengertian puasa, yang kedua macam-macam puasa wajib, yang ketiga macam-macam puasa sunnah, yang keempat syarat-syarat wajib puasa, yang kelima syarat-syarat sah puasa, yang keenam hal-hal yang membatalkan puasa, yang ketujuh orang-orang yang boleh dan tidak melakukan puasa Ramadan, yang kedelapan hikmah atau manfaat puasa. Selanjutnya kita langsung ke materi yang pertama, yaitu pengertian puasa. Untuk poin pertama yaitu pengertian puasa. Pengertian puasa menurut puasa berarti menahan diri. Menurut syar'a ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, dari mula terbit fajar hingga terbenamnya matahari, karena perintah Allah semata-mata, serta disertai niat dan syarat-syarat tertentu. Sedangkan arti saum menurut istilah syariat adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa disertai niat oleh pelakunya sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Artinya puasa adalah menahan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan, serta dari segala benda konkret yang memasuki rongga dalam tubuh seperti obat dan sejenisnya, dalam rentang waktu tertentu, yaitu sejak terbitnya fajar kedua yaitu fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Pada subbab berikutnya, saya Elok Maulida NIM 261934. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai macam-macam dari puasa wajib. Macam dari puasa wajib, yang pertama itu ada puasa Ramadan, yang kedua ada puasa nazar, dan yang ketiga ada puasa kafarah. Yang namanya puasa Ramadan itu adalah puasa yang wajib dilakukan di bulan Ramadan. Nah, bagaimana jika kita itu tidak melaksanakan puasa Ramadan? Ya, berarti kita harus mengqadhonya atau menggantikannya. Misalkan saat sedang haid, sedang nifas, atau sedang sakit, maka wajib diqadho di bulan-bulan selanjutnya. Nah, kalau orang kafir atau orang gila, orang murtad, apakah itu wajib mengqadho puasa Ramadan? Tidak. Orang yang sudah murtad, orang kafir ataupun orang gila itu tidak wajib mengqadho atau mengganti puasa Ramadan. Seperti itu. Untuk niatnya, nawaitu saumahudin an adai farzi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua ada puasa nazar. Puasa nazar itu adalah puasa wajib yang harus dilaksanakan karena seseorang itu sudah bernazar. Misalkan ada orang yang bernazar akan berpuasa jika nazarnya itu terpenuhi. Maka ketika nazar itu terkabulkan, ya orang itu wajib berpuasa. Nah, apabila tidak dikabulkan, apakah wajib berpuasa? Tidak. Kemudian untuk niatnya adalah nawaitu sauman nadhara wa lillahi ta'ala. Kemudian yang terakhir ada puasa kafarat. Puasa kafarat ini adalah puasa wajib yang dilakukan karena atau sebagai tebusan atas perbuatan yang telah dilakukan. Nah, perbuatan yang harus ditebus atau biasa dinamakan dengan kafarat itu yang pertama adalah kafarat zihar. Kafarat zihar itu apa? Jadi kafarat zihar itu adalah penebusan akibat seorang suami menyamakan istrinya seperti ibunya. Seperti itu.
maka seorang suami itu wajib membayar kafarat atau menggantinya dengan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian kafarat bertubuh di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga ada kafarat pembunuhan. Nah, pembunuhan di sini itu adalah pembunuhan tidak disengaja ya. Pada pembunuhan ini maka kafaratnya adalah membayar diat, memerdekakan budak, dan juga berpuasa selama 2 bulan. Kemudian yang keempat ada puasa Yasmin. Kafarat Yasmin, maaf. Jadi kafarat Yasmin adalah kafarat yang diperuntukkan karena melanggar sumpah atau membuat sumpah palsu. Kemudian yang terakhir ada kafarat haji. Kafarat haji itu ya berarti berhubungan dengan saat mereka sedang melaksanakan haji, baik saat membunuh hewan buruan atau tidak melaksanakan ihram dan lain sebagainya. Maka wajib berpuasa 10 hari berturut-turut. 3 hari puasa di masa haji dan 7 harinya di luar masa haji. Untuk niatnya bagaimana? Niatnya adalah naiwaitu saumahodin likafarati fardhalillahi ta'ala. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Fatmawati NIM 2619035 akan menjelaskan macam-macam puasa sunnah. Puasa sunnah yang pertama yaitu puasa hari Arafah, yaitu puasa bagi selain orang yang berhaji. Yang kedua ada puasa tanggal 9 atau Tasu'a dan tanggal 10 atau Asyura dan tanggal 11 dari bulan Muharram, yaitu puasa sunnah untuk mengingat peristiwa bersejarah saat Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabinya, yaitu Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Yang ketiga ada puasa 6 hari dari bulan Syawal yang utamanya dikerjakan beriringan setelah usainya puasa Ramadan. Yang keempat ada puasa yang berulang karena berulangnya bulan, seperti puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa setiap tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan dalam kalender Hijriyah. Yang kelima ada puasa Ayyam al-Su'ud, yaitu puasa pada tanggal 28, 29, dan 30 setiap bulan dalam kalender Hijriyah. Dan yang terakhir ada puasa yang berulang karena berulangnya setiap 7 hari, yaitu puasa sunnah pada hari Senin dan hari Kamis. Kemudian puasa sunnah yang paling utama adalah puasa sehari dan tidak puasa sehari. Ini adalah puasa yang biasa dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Saya Milatul Ulum NIM 2619042. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa diantaranya adalah yang pertama, yaitu orang Islam. Yang kedua, baligh atau cukup umur. Yang ketiga, berakal atau tidak gila. Yang keempat, sehat atau kuat berpuasa, tidak dalam keadaan sakit. Yang kelima, menetap atau tidak dalam keadaan bersafar. Yang keenam, mengetahui masuknya bulan Ramadan. Yang ketujuh, wajib berniat sebelum fajar. Nah, syarat ini adalah syarat wajib puasa menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Yang dimaksud dengan niat sebelum fajar di sini adalah mulai dari tenggelamnya matahari hingga terbit fajar. Adapun dalam puasa sunnah, boleh berniat setelah terbit fajar menurut mayoritas ulama. Hal ini dapat dilihat dari perbuatan Nabi SAW. Baik, selanjutnya saya Nika Handayani NIM 2619038. Di sini saya akan menjelaskan subbab yang berikutnya mengenai syarat sah sholat. Adapun syarat sah sholat terbagi menjadi 6. Yang pertama, Islam. Keislaman seseorang bukan hanya menjadi syarat wajib untuk berpuasa, namun juga sebagai syarat sah untuk berpuasa. Kemudian syarat sah puasa yang kedua yaitu niat. Niat itu merupakan syarat sah puasa. Karena apa? Karena puasa adalah ibadah, sedangkan ibadah tidaklah sah kecuali dengan niat sebagaimana ibadah yang lain. Selanjutnya yaitu mumayyiz, yaitu di mana orang tersebut dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk.
Syarat sah puasa yang keempat yakni suci dari haid dan nifas. Seorang wanita yang mendapat haid dan nifas, bila tetap berpuasa maka puasanya tidak sah dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, yakni dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Bila melakukan puasa pada hari-hari yang dilarang, maka puasanya tentu tidak sah, bahkan haram untuk dilakukan. Dan syarat sah puasa yang terakhir yakni tidak ada hal yang membatalkannya. Baik, saya Silvi Ramawati, NIM 2619052, akan melanjutkan mengenai pembahasan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Jika seseorang melakukannya dengan tidak sengaja atau lupa, tidaklah membatalkan puasanya. Hal ini adalah perkara diketahui secara darurat dan dimaklumi oleh seluruh kaum muslimin berdasarkan dalil yang sangat banyak. Kemudian yang kedua yaitu suntikan-suntikan penambah kekuatan. Sesuatu yang masuk dalam makna makan dan minum dapat membatalkan puasa. Yang ketiga yaitu menelan darah mimisan dan darah yang keluar dari bibir juga merupakan pembatal puasa. Kemudian yang empat, muntah dengan sengaja. Adapun kalau muntah dengan tidak sengaja tidak membatalkan. Hal ini berdasarkan perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang artinya siapa yang sengaja muntah dan ia dalam keadaan berpuasa, maka wajib atasnya untuk membayar qadha, dan siapa yang tidak kuasa menahan muntahnya atau muntah dengan tidak sengaja, maka tidak ada qadha atasnya. Kemudian yang kelima yaitu haid dan nifas. Kemudian yang keenam yaitu persetubuh. Part 7. Orang-orang yang boleh tidak berpuasa Ramadan. Yang pertama adalah orang sakit. Orang yang sakit adalah seseorang yang mengidap penyakit yang membuatnya tidak lagi dikatakan sehat. Yang kedua adalah musafir atau orang yang bepergian jauh. Musafir yang melakukan perjalanan jauh sehingga mendapatkan keringanan untuk mengqashar sholat dan diperbolehkan untuk tidak berpuasa, dan dia diharuskan mengqadha puasanya yakni menggantinya kapanpun di luar bulan Ramadan sebelum datangnya Ramadan berikutnya. 3 adalah wanita haid dan nifas. Wanita yang tengah mengalami masa haid dan nifas tidak boleh berpuasa. Keduanya dibolehkan berbuka tetapi harus menggantinya pada hari-hari yang lain. Yang keempat adalah orang tua rentan dalam keadaan lemah dan orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Orang tua yang tidak mampu berpuasa boleh baginya untuk tidak berpuasa dan tidak ada qadha baginya. Yang terakhir adalah wanita hamil dan menyusui. Keadaan wanita hamil yang menyusui menjadi salah satu sebab diperbolehkannya meninggalkan puasa Ramadan. Apabila keduanya khawatir atau takut akan membahayakan kepada dirinya, anak, atau diri dan anak secara bersamaan akibat dari puasa keduanya. Saya Wulandari Lestari, NIM 2619036, akan menjelaskan sedikit tentang hikmah dan manfaat puasa. Nah, hikmah puasa yang kita dapatkan tentunya berkaitan erat dengan amalan puasa yang kita jalani. Dan tentunya amalan pada puasa Ramadan bukanlah hanya makan dan minum saja, melainkan juga menjalankan amalan ibadah Ramadan lainnya, seperti bersedekah, iktikaf, silaturahmi, menghindari diri dari yang haram, dan banyak lagi. Hikmah dan manfaat puasa yaitu yang pertama adalah melatih disiplin waktu, kedua keseimbangan dalam hidup, 3 mempererat silaturahmi, 4 lebih berhati-hati dalam berbuat, 5 berlatih lebih tabah, 6 melatih hidup sederhana, dan yang ketujuh melatih untuk bersyukur. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.